Ya Tuhan izinkan untuk kita belajar dari orang lain, belajar dari orang lain. Karena kita sebuah persekutuan. Dari istri-istrinya dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai istri pertama. Nah itu dia sampai sudah pemilu berikut itu. Tapi pasti dia lolos kalau dia caleg itu. Suara dasar sudah 1000 itu. Itu perempuan cantik-cantik semua, anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun, cantik-cantik semua, tidak sama seperti perempuan-perempuan dari ini cantik-cantik semua. Tapi kalau Alkitab mencatat Salomo punya 700 istri dan 300 gundik, itu informasi. Alkitab terdiri atas informasi dan ajaran. Biasa gereja jadi rusak itu karena orang bikin informasi jadi ajaran. Tagal dia mau kawin 2, dia bilang kenapa Salomo boleh 700? Saya baru mau 2, kamu marah-marah lagi. Ya itu dia masalah. Tuhan pakai Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Itu nelayan-nelayan kecil di Galilea. Tuhan pakai Lewi, pemungut cukai. Roma menaksir pendapatan dari satu wilayah. Dikasih lelang jabatan, siapa boleh pungut dari situ, makan dari pungutan itu dan kirim ke Roma. Tuhan pakai. Tuhan pakai Simon orang Selot, anggota partai politik yang anti terhadap Roma. Tuhan pakai Onesimus, seorang budak yang bekerja pada perkebunan milik Filemon. Tuhan pakai. Karena itu saya sangat meyakini bahwa saya Panatan dan kita semua itu mau pakai. Sekarang kita fokus kepada Abraham. Yang menarik dari panggilan terhadap Abraham adalah, Abraham, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Pendeta, masa mau jadi bapak sejumlah besar orang percaya kok hanya ganti nama Abram menjadi Abraham, macam receh sekali. Tidak. Walaupun hanya ganti nama, tapi ini tidak seperti anak-anak dari kampung. Dulu masih di kampung dia punya nama Yakobus. Orang biasa panggil Yakob. Datang sekolah di Surabaya 6 bulan, pulang dia suruh panggil, jangan panggil saya Yakob, panggil Jeko. Tidak sama nih. Beda itu. Dulu di kampung dia punya nama Maria. Tapi sekolah di Surabaya 6 bulan dia bilang jangan panggil saya Maria, itu tidak gaul, itu panggil saja Manohara. Tidak sama itu. Beda itu, beda sekali. Abram menjadi Abraham itu sebuah proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Kita semua punya masa lalu. Bahkan ada orang yang cenderung menutup-nutupi masa lalunya supaya orang jangan tahu. Tapi juga tidak bisa dirubah. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang. Tuhan cipta manusia ini lehernya agak begini sedikit-sedikit supaya sesekali lihat-lihat ke belakang. Tapi bukan selamanya harus begini. Karena pandangan kita menuju ke masa depan. Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu orang kaya di kampungnya. Orang kaya. Pasti punya harta, punya budak, punya tanah, punya semua. Tuhan bilang sekarang kau pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana tidak ada satu bidang tanah pun, tidak ada yang milik engkau. Satu jengkal tanah pun tidak ada buat engkau. Nanti engkau lihat bagaimana Tuhan menjanjikan sesuatu dan memastikan itu. Supaya apa? Supaya dia belajar bersandar pada Tuhan. Supaya dia belajar beriman. Kalau semua tersedia mau beriman apa? Ini dari yang tidak ada dan sekarang dia belajar beriman. Saudara-saudara, ada banyak pemimpin pujian ketika baru pertama kali melayani, dikasih kesempatan engkau besok pimpin pujian. Oh itu berdoa tanpa henti itu. Di grup dia bilang mohon doanya, ini tampilan pertama. Tuhan Yesus tolong. Oh itu dia datang penuh doa. Mantap itu. Menyanyinya masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka
jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu pertama. Sukses muat di grup. Terima kasih atas dukungan doa teman-teman semua. Pelayanan tadi berjalan dengan baik. Kemuliaan, puji, hormat dan sembahannya bagi Tuhan. Pertama. Mulai dikasih kesempatan terus menerus. Mulai lupa berdoa. Kadang-kadang lupa latihan. Datang tinggal tunjuk. Yang main keyboard. Dia langsung. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasinya tidak ada masalah. Soalnya adalah masih berharap kepada Tuhan atau tidak, itu soalnya. Abraham, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu supaya engkau lihat. Lihat bagaimana Tuhan menyertai engkau. Kedua, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu kalau Abraham ini suami yang tidak setia. Suami tidak setia. Tunggu-tunggu kira-kira 20 tahun lebih sedikit, istri tidak hamil-hamil. Saya bayangkan sebuah percakapan di situasi patriarki yang sangat kuat. Budaya mereka itu kan perempuan tidak boleh urus laki-laki, atur-atur laki-laki tidak boleh, laki-laki atur perempuan boleh. Tunggu-tunggu tidak melahirkan, tidak mengandung. Saya bayangkan mereka duduk bercakap-cakap. Istri pasti bilang begini, Sarah bilang, Papa mau ada keturunan, tapi kan saya sudah tua, ini sudah tidak bisa. Kalau Bapak mau itu ada kita punya pembantu. Saya membayangkan Abraham itu pasti dia korek-korek dia punya kuku begini. Baru dia bilang kalau Mama rasa itu baik, Papa ikut. Ini suami begini ini mau bagaimana? Tapi suami-suami di Madiun ini setia semua. Ini setia. Saya lihat saudara ragu sendiri dengan itu kesetiaan. Tapi sekarang dia menjadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaannya bahkan ketika istrinya hamil tua. Saudara bayangkan istri hamil tua, nenek-nenek umur 70 tahun hamil, coba saudara bayangkan. Itu kalau foto gandeng mengerikan itu. Dia setia, pegang. Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham orang tahu ini ketiga. Abraham itu bapak yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan. Tidak pernah. Itu hasil kesepakatan mereka. Tapi setelah Ishak lahir dan ini anak mulai remaja, mulai belasan tahun, dia setuju ketika Sarah minta usir itu anak. Bapak bagaimana ini? Mau jadi bapak sejumlah besar bangsa, anak saja dia tidak bertanggung jawab ini. Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang bertanggung jawab bahkan ketika membawa anaknya sampai ke altar di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham orang tahu Abraham berani pergi karena ada janji. Pergilah karena akan pergi. Sekarang dalam teks ini mulai menjelaskan kau harus menjadi Abraham, orang yang berjanji untuk jalan. Kita dua bangun perjanjian. Dari pihakku ini, dari pihak engkau apa? Jalan karena ada janji itu berbeda dengan berjanji untuk jalan. Kalau jalan karena ada janji, dia tanya ada siapa di sana, nanti kita dapat uang berapa, kira-kira berapa lama di sana, signal ada atau tidak, apa-apa itu semua dia tanya. Tapi kalau berjanji untuk jalan, apapun resikonya, apapun keadaannya siap. Saya membayangkan Pendeta Nathan ketika pertama kali 40 tahun datang sini, 40 tahun lalu, apa? Tadi di video itu, waktu itu susah sekali. Ini sebuah panggilan untuk dua hal. Panggilan satu, panggilan untuk merendahkan diri. Engkau Bapa, cukup. Nanti orang lain yang akan menjadi raja. Daripadamu akan lahir bangsa-bangsa, engkau Bapa cukup. Orang lain akan menjadi raja. Kau rendah hati sedikit. Tetapi yang kedua, ini panggilan untuk menjadi berkat.
Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu betul? Sudah. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Mungkin karena lanjut usia, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Tapi waktu orang bercerita tentang kita, nama kita, orang bilang itu orang tua sudah banyak sekali jadi berkat. Dia sudah tidak berdaya lagi, tapi dia sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru muncul di pintu, orang-orang baku beban muncul. Woi, kalau sampai begitu tuh mengerikan itu, saudara. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat apa di balik ini semua. Kita renungkan 6 hal ini dan selesai. 1. Kenapa Tuhan panggil Abram yang kemudian rubah dia menjadi Abraham dalam sebuah pelayanan? Tuhan itu terlalu bisa melaksanakan sendirilah, tapi dia panggil orang lain supaya kamu lihat, kamu alami, kamu rasakan sesuatu dalam perjalanan dengan saya, kemudian beritakan itu pada orang lain. Tuhan panggil untuk apa ini? 1. Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan. Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan. Pendeta, tujuan Tuhan itu apa sih? Tujuan Tuhan itu mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu tujuan Tuhan. Kerajaan itu berkaitan dengan pemerintahan. Kalau kerajaan Allah di tengah dunia berarti pemerintahan Allah berlaku di dunia, di tempat di mana kita tinggal. Kalau Allah memerintah, kasih pasti ada. Keberpihakan pasti ada. Kedamaian pasti ada. Keprihatinan pasti ada. Persekutuan yang baik pasti ada. Tanda kerajaan. Sekali lagi Tuhan memanggil kita untuk tujuan Tuhan. Tapi saudara tahu, tujuan Tuhan itu bisa bergeser ketika tujuan kita mulai kita masukkan dalam pelayanan. Tujuan Tuhan itu bisa digeser karena tujuan kita. Di gereja kami, saya pendeta Gemit, gereja Masih Injili di Timur. Penempatan pertama setelah ditabiskan jadi pendeta itu, 70% jemaat Gemit ada di pedalaman, hanya 30% ada di kota. Itu kami ditempatkan pertama itu di kampung-kampung. Nanti nama-nama itu, nama-nama tempat sudah ada, kami berdoa, tarik semacam lot begitu, di dalamnya sudah tulis di sini, berangkat 4 tahun. Waktu sebelum menarik itu tuh nama-nama tempat, kami dikasih dulu satu surat yang kami tanda tangani, bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Kami pergi semangat melayani pendeta yang pergi itu melayani luar biasa. Orang lihat pendeta macam begini mesti ditaruh di kota ini. 5 tahun berlalu saya dimutasikan dari tempat itu ke satu tempat yang lebih parah dari segi fasilitas dan jangkauan. Saya mulai berpikir, masa pendeta yang macam begini taruh di sini? Tujuan Tuhan itu mulai bergeser dengan tujuan kita ketika kita mulai merasa pantas. Waktu kita mulai merasa pantas, tujuan Tuhan mulai perlahan-lahan kita geser. Lama-lama bukan Tuhan pakai kita, kita pakai Tuhan. Saya punya kisah satu yang beberapa teman pendeta tidak suka. Mereka bilang, "Yang bikin cerita begitu, kalau kau tidak setuju kau bikin cerita lain, kan masing-masing yang kita punya ciptaan." Saya bilang begini, di satu acara datang pendeta duduk di samping ada nenek-nenek, orang tua, satu oma-oma. Dia orang yang ya mungkin lebih bisa disebutkan agak susah lah. Terus dia bilang begini kepada pendeta, "Pendeta,
tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah. Pendeta bilang, aduh mak, itu saya sibuk itu, ada jadwal itu. Nanti penatua saja pimpin. Tidak apa-apa, tidak apa-apa pendeta, tidak. Mereka ambil makanan, duduk makan sama-sama. Basa-basi pendeta bilang begini, ibu mau bikin acara apa di rumah? Bikin acara apa di rumah mau ibadah itu? Terus ibu-ibu bilang begini pendeta, saya punya anak laki-laki yang pertama itu baru saja dilantik jadi komisaris bank. Dia ada mau bikin acara sekaligus mau titip berkat sedikit. Terus pendeta bilang sabar dulu, itu tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? Terus ibu bilang tanggal 14. Oh ibu, tadi kita pikir ibu bilang tanggal 4. Kalau tanggal 4 memang kita sibuk, tapi 14 boleh ibu, boleh. Saudara lihat ya, kalau itu bukan tujuan Tuhan, kita mulai geser dengan tujuan kita. Apalagi kalau kita mulai merasa pantas, Sekali lagi saya ulangi kalimat ini, nanti bukan Tuhan pakai kita pakai Tuhan. Pak Pendeta, pernahkah itu terjadi? Banyak terjadi. Kemurnian selalu harus diuji, termasuk dengan ketika kita mulai merasa pantas. Kedua, sekarang Tuhan sudah panggil Abraham, sudah ada tujuan Tuhan. Lalu bagaimana sekarang Tuhan mengutus Abraham untuk pergi? Dia lengkapi. Jadi Tuhan panggil kita, dia melengkapi kita. Melengkapi dengan apa? Karunia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberi karunia-karunia Roh Kudus. Secara cepat saya sampaikan, karunia-karunia Roh Kudus dibagi dalam 2 bagian. Satu, karunia-karunia motivasi, berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang, karunia motivasi. Tapi yang kedua, karunia manifestasi, menyembuhkan orang, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. 2 karunia ini dipakai untuk pembangunan jemaat. Jadi Tuhan ketika memanggil saya, memanggil saudara, memanggil kita semua, dia tidak pernah suruh kita pergi kosong. Dia lengkapi dengan karunia-karunia. Sehingga kalau ada orang dipanggil untuk melayani bersama, tidak ada satu orang pun yang dia bilang saya tidak bisa apa-apa. Dia bisa begitu. Karena kepada kita dilengkapi dengan karunia-karunia. Persoalan bergereja kita saudara-saudara adalah banyak orang tidak mau menemukan karunia apa yang Tuhan taruh pada dirinya. Dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Sudah 2. Setelah dikasih karunia-karunia dan tujuan Tuhan, dilengkapi lagi dengan karunia. Sekarang yang ketiga, Tuhan izinkan untuk kita belajar dari orang lain. Karena kita sebuah persekutuan. Tuhan itu terlalu besar sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa memahaminya dengan mutlak. Dia butuh memberi telinganya, memberi matanya, perhatiannya pada perjumpaan Tuhan dengan orang lain. Baru dia mengerti Tuhan terlalu luar biasa. Saudara, kepintaran itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir saja. Kepintaran mengerucut pada satu hal dan orang. Sehingga dalam gereja tidak ada Superman, super team ada. Saya suka beberapa kalimat dari video tadi. Pendeta, pekerja gereja, gembala, pekerja gereja, dan seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan bersatu. Kemudian nama kami yang disebutkan, tapi itu hasil dari sebuah persekutuan bersama. Tidak ada satu orang yang sebegitu hebatnya dalam gereja. Persekutuan yang paling hebat. Belajar dari orang lain. Karunia-karunia yang berbeda pun supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya pimpin sebuah acara. Sebelum berkhotbah ada kesaksian dari satu ibu. Dia punya kesaksian menarik juga. Dia bilang begini, ada satu waktu
antara tidur atau tidak tidur itu dia dibawa oleh malaikat ke surga. Menurut dia surga itu bagus sekali. Saya pikir ya memang pasti bagus lah surga, masa jelek. Dia jalan-jalan keliling surga, terus di satu ruangan di pojok dia coba mau lihat ke dalam. Waktu dia lihat begini, ternyata yang dia lihat itu ada mulut-mulut, banyak mulut di dalam itu ruangan. Jadi tanya malaikat, malaikat, kenapa dalam itu ruangan kok mulut-mulut semua? Malaikat jawab, dia bilang begini, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Ya, kenapa mulut pendeta, malaikat? Oh, pendeta-pendeta itu khotbahnya bagus-bagus, jadi mulutnya masuk surga, tapi kaki tangan itu di neraka. Saya tersinggung betul dengar itu kalimat itu. Pas bagian saya khotbah, saya bilang, ibu, kita dua klarifikasi yang tadi. Kita selesaikan dulu, ibu. Saya belum berkhotbah sebelum kita dua selesai. Ibu tahu pisau? Tahu, ibu. Coba ibu ambil pisau, ibu potong ibu punya jari kelingking. Waktu sudah berdarah terus ibu bilang begini, rasa kau. Bisa? Tidak bisa pendeta. Ya itu. Alkitab menggambarkan dengan baik bahwa kita ini satu tubuh dengan anggota yang beda-beda. Mata karena mata dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Semua kita menjadi penting. Tidak ada satu orang pun lebih penting dari yang lain. Saya bilang, ibu, siapa yang malam-malam perut sakit, dia mau ke WC, terus kaki bilang ke perut, maaf, pergi sendiri. Tidak bisa, kita bersama-sama. Betul atau tidak? Alkitab mencatat, karena kita satu tubuh. Tangan terluka, mata ikut menangis. Dan kalau mata menangis, tangan ini apa ini? Melap. Sudah, yang penting saudara mengertilah itu. Saya justru susah cari bahasa Indonesia begini kan. Kan kita punya kesatuan. Saya bilang, ibu mengerti itu? Iya. Hai ibu, kalau begitu mau masuk surga, masuk semua. Masa mulut di surga kaki? Ibu bicara bagaimana ini? Ini penyesatan ini. Kita satu tubuh. Semuanya menjadi penting. Ibu omong-omong begini, sebentar orang pikir pendeta Yandi hanya mulut saja. Nanti orang periksa di surga, oh ini mulut pendeta Yandi ini. Wih, memang terlalu ibu, jahat sekali ibu ini. Kesaksian saja jahat begini. Jadi Tuhan kasih kita belajar dari orang lain. Karena kita sebuah persekutuan. Di dalam gereja itu kan banyak orang toh. Ada yang sedikit bicara, banyak memberi. Ada yang bicaranya yang banyak sekali, memberi tidak sama sekali. Macam-macam ini orang-orang ini. Kita lagi mengelola yang banyak-banyak itu. 3. Keempat, ada tujuan Tuhan, lengkapi dengan karunia. Dia minta kita belajar dong dari orang lain dan bangun persekutuan. Tapi yang keempat, Tuhan mau kita fokus. Fokus pada yang kita jalankan, yang pada kita kerjakan. Pendeta Yandi tidak perlu tahu main alat musik. Tidak perlu. Itu bagian dari ini, pemain musik, pemimpin pujian. Kita bersama-sama. Tapi saya fokus di saya punya. Saya berkhotbah, bagian saya maksimalkan. Bagian mereka maksimalkan di sini. Masing-masing kita fokus. Biasa gereja jadi rusak itu karena orang tidak fokus pada apa yang harus dia layankan. Dia sibuk dengan orang lain punya pelayanan. Saudara, serius sekali itu. Saya sempat melayani di pedalaman timur kira-kira 3 tahun. Kami bangun gereja. Waktu bangun pembangunan fisik gereja, kami punya tradisi itu ada perhadapan panitia. Jadi mereka digembalakan, terus diperhadapkan. Jemaat, sambutlah ini panitia pembangunan gereja bersama-sama dengan mereka menggumuli iman dalam pelayanan masing-masing ini sampai Tuhan datang kembali ya. Terus mulai ada 1-2 pertanyaan, mereka jawab, terus kita meneguhkan mereka. Terus saya bilang begini, dengan pengembalaan serta khotbah perhadapan saya bilang, panitia pembangunan ingat, kamu akan mengerjakan pembangunan fisik gereja, tapi kalau kamu bertengkar, berhenti itu pembangunan. Stop. Tidak boleh lanjutkan.
terlalu mahal sebuah pertengkaran karena dimulai dari perhadapan panitia. Masa kita perhadapan panitia untuk bertengkar? Masa kita perhadapan panitia untuk satu tersinggung dan buat gereja baru? Tidak usah aja. Terus saya lanjutkan. Biasanya pertengkaran itu terjadi karena masing-masing kita tidak fokus. Ibu-ibu yang masuk sebagai panitia seksi konsumsi, kan urusannya urusan ikan kuah asam dan kacang brenibon. Mestinya ibu-ibu fokus di ikan kuah asam. Tapi ada ibu-ibu yang tidak fokus di itu ikan kuah asam, kasih tinggal itu dapur, dia datang urus orang cor beton di sini. Nah, itu yang bikin kacau gereja. Yang kuah asam saja. Yang cor betonnya dia cor saja. Masing-masing dalam pelayanan. Ada pendeta mau pergi pelayanan perjamuan, dia bawa motor. Tiba-tiba ban motornya pecah. Aduh, Tuhan ini bagaimana ini Tuhan? Di depan itu ada orang tambal ban. Puji Tuhan, amin, haleluya. Adek, tambal dulu pendeta punya ban ya. Oke pendeta. Baru 2 menit pendeta bilang, cepat sedikit orang tunggu saya di sana. Yuk pendeta, 2 menit, cepat sedikit. Setiap 2 menit cepat. Ini ada juga cepat, kerja cepat-cepat. Terus saya bilang, Bapak sudah. Dia bayar, 10 meter ke depan pecah lagi itu ban. Pendeta marah-marah, kau kerja bagaimana? Orang tunggu saya di sana, kau kira saya punya pelayanan macam kau? Ini anak hanya bilang, pendeta punya pelayanan saja yang penting, yang saya punya ini tidak penting. Saya pun tidak penting ini. Saya pun tidak penting ini yang Bapak punya ban pecah terus. Karena itu duduk diam-diam di situ biar saya kerja baik-baik. Supaya semua orang tahu bahwa kita semua penting dalam sebuah pelayanan. Tapi harus fokus. Harus fokus. 4. Kelima, ini setelah ada tujuan Tuhan, lengkapi karunia, belajar dari orang lain tapi mesti fokus. Yang kelima, lakukanlah hal yang berarti. Lakukanlah hal yang berarti untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Saya tidak mau bicara teorinya. Saya berbagi cerita soal pengalaman pelayanan yang praktis tentang lakukan hal yang berarti. Gereja tempat saya layani, saya suka kasih tahu panitia hari raya gerejawi. Saya bilang panitia hari raya gerejawi, ingat di ulang tahun gereja itu tidak usah bikin ini pertandingan bola voli lah, tidak usah lah. Tidak usah tarik tambang lah, tidak usah lah. Itu nanti apa itu? Karang Taruna yang bikin, lurah yang bikin. Gereja tidak usah bikin itu. Kenapa pendeta? Yang ikut itu bola voli, yang tarik tambang itu orang tidak pernah ikut gereja. Kita buat acara, separuh datang tarik tambang ada mabuk lagi. Taruhan lagi. Tidak usah buat. Lalu buat apa? Buat saja lomba berkhotbah antar rayon, antar kelompok. Lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Nah itu berguna. Itu berguna itu. Karena kadang-kadang kita menyanyi makin dekat Tuhan. Separuh tidak menyanyi, dia hanya karena dia tidak tahu. Jadi buatlah yang berarti supaya dia tahu. Mereka jadinya tidak buat lagi. Kedua, vokal grup paduan suara di gereja yang menyanyi, saya kasih ingat orang. Kamu kan menyanyi. Menyanyi itu khotbah berirama. Khotbah itu harus dimengerti oleh jemaat. Karena itu, satu, kalau kau menyanyi lagu bahasa Inggris, tulis dia punya terjemahan di sini. Karena tidak semua orang di sini mengerti itu bahasa Inggris. Nanti pulang dia bagaimana kalau dia hanya tulis terjemahan. Kedua, kurangi atau bila perlu tiadakan itu tiadakan saja. Lagu 5 menit, 4 menit habis di itu tidak ada arti itu. Belum lagi pam 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 pam
dum dum dum. Apa arti pam 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 dum dum dum? Lakukanlah sesuatu yang berarti, walaupun hanya 5 menit itu. Lakukan. Karena kepentingannya adalah, oh jemaat, kan jemaat suka bilang begini, aduh kita pergi ke gereja itu pulang tidak bawa apa-apa itu. Ya kita pendeta yang salah lagi. Padahal kita tidak bilang, lakukanlah yang berguna, yang dimengerti, yang berarti. Mantap itu kan. So 5 ini. Ada tujuan Tuhan, lengkapi dengan karunia, belajar dari orang lain, tapi harus fokus pada pekerjaan. Karena kita fokus itu, fokuslah pada hal yang berarti tuh, itu nanti jadi berkat. Yang keenam terakhir, sebenarnya ini efeknya. Yang keenam, dan ini harus ada pada semua orang, yaitu kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual. Di daerah-daerah mayoritas Kristen, seringkali kita dengar orang bilang begini, kamu ini pergi ke gereja terus-terus tapi sama saja. Oh, rupa-rupanya kita pergi ke gereja tidak bawa manfaat apa-apa bagi masyarakat, karena tidak memberi pengaruh pada diri kita. Kedewasaan spiritual. Spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu teologi, apa yang kita imani, apa yang kita bicarakan tentang Tuhan, itu yang di dalam. Yang keluar itu etika, perjumpaan antara teologi dan etika, spiritualitas. Ketika dilihat ada sampah, orang-orang dengan spiritualitas yang bagus, gerakannya dari dalam keluar, dia langsung ambil saja itu sampah. Kalau gerakannya dari luar ke dalam, pas ada sampah, pas dia mau ambil, dia bilang, Pak Abraham, pas saya ambil tolong foto. Setelah foto dia upload, baru tulis bilang begini, kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan dia bilang. Gerakannya dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kedewasaan itu ada 3. 1, kedewasaan biologis. Kedewasaan biologis itu 10 tahun lalu berat badan kok hanya 37. Sekarang kok 73. Nah, itu dewasa biologis. 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang kok perut macam ada 3 ya, satu di sini, satu di sini. Nah, itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, tidur, makan, makan, tidur, makan, tidur, ya cocok, naik. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Ada orang yang umur 40 tahun tapi sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Loh, tersinggung kok sedikit-sedikit? Di Kupang itu kalau orang suka tersinggung di hadapan banyak orang, orang suka bilang begini, badan besar tapi dia macam anak-anak itu. Ketiga, dewasa iman. Ini berkaitan dengan spiritualitas. Dewasa iman itu ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo, ada mimbar berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Nggak bisa. 17 tahun kemudian, itu anak umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan pernah merengek-rengek meminta Tuhan supaya masalah menjadi berubah. Kan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan menghitung seberapa kuatnya dia. Amin. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya kami yang muda-muda, harapan menikah umur 28, kenyataan 34, ya masalah. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dan kita punya teman lagi, tambah masalah. Soal bukan soal, masalah bukan masalah, cara menangani masalah yang biasanya jadi masalah.
Karena itu saudara-saudara, orang dewasa iman dia tahu kalau ada sesuatu yang berat, Tuhan kan engkau yang menjanjikan kekuatan. Besok-besok Abraham sudah ada satu tempat, Tuhan kan engkau yang suruh saya ke sini. Kemampuan saya sampai sini maksimal. Oh Tuhan. Nah, karena itu orang dewasa iman hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa berubah? Kadang-kadang kita sibuk untuk orang lain berubah, lupa untuk diri sendiri. Saudara, disitulah orang mempertaruhkan dan mengimani bahwa ternyata dalam, saya kira ini saya tidak mungkin bicara, beliau waktu mulai mengembalakan itu saya baru umur 7 tahun. Bagaimana ini 40 tahun melayani. Tapi ada pertaruhan di situ, yaitu ada bagian yang kita kerjakan, tapi selebihnya itu bagian yang Tuhan kerjakan. Bagian kita maksimalkan. Mati hidup itu soal iman. Yang iman kasih tahu di otak. Otak, yo, kau tahu kau tidak? Tidak tahu. Kenapa? Otak. Mati hidup ini Tuhan yang atur. Jadi otak kau kasih tahu kaki, kalau ada trek lari kencang ikut jalan raya, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Nah, terkoneksilah apa yang kita imani, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Tapi yang antar itu anak ke sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua antar. Atau siapa di Madiun yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk Tuhan, jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis, langsung menangis kita. Jadi bagian kita laksanakan. Di anak-anak muda saya bilang dorang 2 hal. Yang pertama saya bilang, ini nona-nona yang belum menikah, ada bagian kamu. Tuhan punya bagian tuh, ada jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu bagian Tuhan. Itu pun kalau dia tahu rumah ya, sendiri. Tapi ada bagian kamu. Bagian itu, bagian dari nona-nona itu adalah, kalau itu ada laki-laki datang bilang, non, maukah nona menjadi mama dari anak-anak kita? Engkau punya tugas itu bilang iya. Nah, itu engkau punya tugas. Jangan ini orang datang ya, non, maukah engkau menjadi mama dari anak-anak kita, terus nona bilang maaf semua Tuhan suator. Nah, Tuhan suator bagaimana kalau engkau tidak bilang ya? Satu datang bilang Tuhan sudah atur, satu datang Tuhan sudah atur, ya pusing kita nanti. Ada bagian kita. Di laki-laki saya bilang begini, ini laki-laki, mungkin kalau di Madiun mungkin tidak ada ya, ini di kami saja. Saya bilang laki-laki, kamu ini lebih baik berhenti sudah, stop sudah, bertobat sudah. Tiap hari hanya mabuk, judi mabuk, judi mabuk. Tapi dia bikin story bilang begini, semua akan indah pada waktunya. Apa yang indah? Itu indah ketika pulang kembali ke rumah Bapak. Jadi ada bagian yang mesti kita kerjakan. Pelayanan itu kerjasama dengan Tuhan dan dengan semua. Bagian-bagian kita maksimalkan. Selebihnya itu Tuhan memberkati. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari angkat hati pada Tuhan. Boleh siapkan 1-2 menit untuk berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati saja 1-2 menit bersama dengan Tuhan. Kalau ada yang mau diucapkan, katakan dengan jujur. Ingat, manusia mungkin bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita, dan dia sungguh tahu siapa kita di hadapan Tuhan Allah. Kalau ada yang mau berkomitmen, berkomitmenlah pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terlalu terbatas kami sebagai manusia. Kami mohon Tuhan, kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, biarlah
benih-benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biar kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Kami sangat rindu firman-Mu, jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan amin.